bagaimana katanya kedisiplinan mau ditingkatkan, bagaimana caranya guru BK mau ditakuti kalau sering kumpul dengan siswa. Sampai ruangan BK saya yang seharusnya memang jauh dari keramaian, kedap suara dan tempat tertutup, itu dipindahkan berdekatan dengan PC guru. Ada buku itu yang bisa dibaca, judulnya The Power of Kepepet. Dalam konsep bimbingan konseling itu kan kita salah satu indikator keberhasilan dalam mengungkap masalah itu apabila kita mengakrabkan diri dengan siswa. Ya, syarat untuk sukses mengakrabkan diri. Itu saya pernah terapkan itu sampai setiap saat itu ruangan saya bukan dipenuhi, selalu didatangi oleh siswa. Cuma permasalahannya karena mungkin pengetahuan guru yang lain, dia tegur saya, bilang bagaimana, karena memang pemahaman yang guru bidang studi itu yang berbeda. Bagaimana katanya kedisiplinan mau ditingkatkan, bagaimana caranya guru BK mau ditakuti kalau sering kumpul dengan siswa. Padahal sebenarnya itu kan artinya kearifan lokal itu. Terus hal yang kedua, ruang BK saya Pak dipilih karena banyaknya itu karena keseringan saya didatangi oleh siswa, sampai ruangan BK saya yang seharusnya memang jauh dari keramaian, kedap suara dan tempat tertutup, itu dipindahkan berdekatan dengan PC guru. Jadi itu nilai apalagi saya di sekolah agama di Mandua. Jadi tapi itu mengganggu saya karena kalau ada siswa yang datang berkonsultasi mengutarakan masalahnya ataupun dia bermasalah, saya juga terganggu pada saat proses konseling karena setiap kali ada saya harus membuka ruangan saya, pintu saya harus terbuka, ditambah lagi berdekatan dengan WC guru, jadi setiap ada guru yang pergi buang air kecil, pasti dia melintas. Saya biasa bercanda begini, dia mau masuk buang air kecil, sehingga di ruangan saya dia lihat siapa lagi nih. Saya bercanda bilang, Bu, saya kira mau pergi buang air kecil, jangan sampai kencing nanti di sini. Akhirnya baru itu kendala untuk karena dan kita maklumi itu karena kearifan lokal, jadi itu yang menjadi pengalaman tidak sukses. Semua pekerjaan punya tantangannya Yang Bapak sebutkan tadi, Pak Subhan sebutkan tadi itu adalah tantangan yang dihadapi oleh guru BK. Lebih khusus pada guru BK yang ada di sekolah agama tadi. Tapi harus kita yakin bahwa setiap pekerjaan punya tantangan yang berbeda. Tapi menurut saya memang dibutuhkan apalah itu. Kalau ada buku itu yang bisa dibaca, judulnya The Power of Kepepet. Nyelene judulnya, tapi The Power of Kepepet. Ketika Bapak mengalami situasi itu, pasti ada kekuatan, ada inisiatif, ada inovasi muncul. Dan memang kita butuh itu. Jadi kalau ada orang siswa datang ke kita, kan teori-teori konsinya begitu, silakan masuk, apa yang bisa antu, kan begitu, kayak
Tapi sekarang anak-anak itu mengatakan lebay. Nah, itu tantangannya kan, lebay. Sependapatkah Bapak Ibu kalau misalnya kalau ada anak orang mau masuk, ada siswa mau masuk ruangan gitu, tapi saya coba duduk dan mengabaikan mereka tanpa melihat. Meskipun saya tahu bahwa dia mau masuk ke saya. Pasti kita mengatakan itu salah kan? Salah, ngapa dia abaikan? Padahal itu sudah, sedangkan kita perlu mencari orang dan ini sudah datang mempercayai kita, tapi kita coba abaikan. Sebenarnya dalam paradigma psikologi, pengabaian itu sesungguhnya bukan pengabaian sesungguhnya, hanya untuk mengatur atau mendeteksi kesungguhan seseorang. Kan bisa juga dengan cara itu. Apa betul anak-anak ini mau sungguh-sungguh mau mengkonsultasikan, mempercayai saya? Kan bisa juga kita pakai untuk mendeteksi itu kesungguhan orang pada kita, termasuk siswa. Atau jangan-jangan pernah juga saya mengajar BK di sekolah swasta. Awalnya saya bangga dengan kehadiran banyak mahasiswa gitu kan. Woi, banyak ini, bagus barangkali ini. Nah, saya coba abaikan. Bahkan di antara banyak hadir itu hanya beberapa orang yang masuk, ketuk terus. Pasti sungguh-sungguh ini yang satu ini, dua orang ini. Itu yang saya tanya. Yang lainnya mungkin hanya apalah mungkin. Dalam komunikasi namanya halo efek. Halo efek. Jadi efeknya yang kita suka itu ada sebenarnya efek lain daripada sesungguhnya interaksi itu. Kan boleh jadi ada siswa begitu ya. Jadi atau karena semakin bergantung, boleh jadi semakin bergantung. Padahal bimbingan tadi itu adalah suksesannya itu adalah kemandirian. Itu boleh jadi. Semua ini hanya kita mengatakan meraba-raba itu, tapi bagi saya the power of KPPT itu penting. Ya, jadi makanya bagi saya itu selalu mengatakan di kampus saya mengatakan saya setuju dengan pembelajaran yang menyenangkan, tapi saya juga setuju pembelajaran yang menegangkan. Ya, saya juga setuju itu. Karena kadang-kadang itu harus dibuat ketegangan pada orang untuk kita mengukur sesungguhnya apa dia. Karena kalau hanya nyaman saja orang, kita menghadapi orang yang nyaman, padahal kehidupan masyarakat kita yang sesungguhnya jauh lebih banyak yang tidak nyaman daripada yang nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya di mana anak kita itu belajar ketidaknyamanan, mengatasi ketidaknyamanannya. Sementara kita ajarkan di sekolah hanya dengan kemampuan menghadapi situasi yang nyaman. Padahal nyatanya kehidupan, kalau saya tanya ke ibu, yang mana dalam kehidupan ini lebih banyak nyamannya atau lebih banyak ketidaknyamanannya? Ya, saya menanya banyak orang, dia memberi jawaban kepada saya bahwa lebih banyak dia menghadapi ketidaknyamanan. Nah, pindahkan tadi itu, dipindahkan ke WC, itu bagian ketidaknyamanan. Tapi kan bisa membuat nyaman. Saya tanya, itu pengangkat sampah itu mengganggu nggak bau sampah itu yang setiap hari dia angkat itu? Tidak, awal-awalnya. Itu penjual minyak wangi itu jangan-jangan sudah deteksi kewangian itu. Tapi coba penjual minyak wangi suruh bekerja di tempat sampah dan tempat sampah disuruh bekerja di minyak wangi. Artinya apa? Ada namanya habitual. Dalam sebuah itu habitual, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang itu bisa ya. Makanya dorongan minimal itu menurut saya jangan terlalu sering digunakan karena bagus. Lama-lama kata bagus itu awalnya menyenangkan orang dan bersungguh-sungguh, tapi lama-lama menjadi biasa sehingga tidak ada efek perilaku apanya itu. Jadi perlu, itu yang saya maksudkan tadi, the power of KPPT itu. Apalagi kalau ada, jangan sampai guru-guru yang lain itu juga. Tapi saya melihatnya begini. Ya, saya ingat kembali. Perspektif ya, perspektif itu penting. Tindakan-tindakan kita pada sesuatu itu bergantung cara pandang kita.
Mengapa teman-teman guru itu memprotes? Karena cara memandangnya tentang itu berbeda dengan kita. Tapi apakah harus kita berubah dengan keyakinan itu? Disitulah profesionalitas. Masing-masing punya cara profesional untuk menangani orang lain. Kan begitu itu menurut saya. Nah, itu.